maka semakin sulit bagi Nabi Muhammad dan para sahabat. Mereka selalu mengalami pada tahun 622 Masehi. Situasi di Mekah semakin sulit bagi Nabi Muhammad dan para sahabat. Mereka selalu mengalami penindasan dari suku Quraisy. Puncak dari penindasan itu adalah rencana pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan rencana kaum musyrik Quraisy ini kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringan beliau sambil memakai selimut berwarna hijau buatan Hadramaut yang biasa beliau pakai. Suku Quraisy itu memata-matai tempat pembaringan Nabi Muhammad SAW dan merasa yakin bahwa beliau masih sedang tidur nyenyak. Tetapi sebenarnya tanpa mereka sadari, Nabi Muhammad SAW sudah keluar rumah. Namun dengan izin Allah, mereka tidak dapat melihat Nabi Muhammad. Keesokan harinya mereka sungguh terperanjat karena hanya baru mengetahui bahwa yang mereka duga Nabi Muhammad adalah Ali bin Abi Thalib yang ketika ditanya bersikeras menjawab, "Saya tidak tahu." Pada suatu siang menjelang hijrah, Nabi Muhammad SAW berkunjung ke rumah Abu Bakar. Ketika masuk ke dalam rumah, beliau meminta hanya berdua dengan Abu Bakar. Nabi Muhammad SAW menyampaikan pada Abu Bakar bahwa beliau telah mendapat izin dari Allah untuk berhijrah. Abu Bakar menyampaikan bahwa dia telah menyiapkan 2 unta, 1 unta untuk Nabi Muhammad dan 1 untuknya guna perjalanan ke Madinah. Dia juga menghubungi Abdullah bin Uraikid untuk menjadi. Pada tanggal 27 Safar, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar merencanakan perjalanan hijrah menuju Madinah. Mereka menyelinap dari Mekah dan bersembunyi di gua selama beberapa hari untuk menghindari penganiayaan dari suku Quraisy yang mencari mereka. Selama perjalanan, mereka selalu dibantu oleh Allah dengan berbagai macam cara, termasuk perlindungan dari anjing-anjing yang menjaga gua dan sarang laba-laba yang menutupi pintu gua, sehingga tampak seolah-olah gua itu tidak pernah digunakan. Ketika situasi di Mekah mereda, Nabi Muhammad pada tanggal 8 Rabiul Awal, rombongan tiba di Kuba. Nabi Muhammad dan Abu Bakar disambut dengan sangat hangat. Apalagi setiap hari setelah sholat subuh sampai zuhur, berhari-hari mereka menantikan kedatangan Nabi Muhammad. Penduduk Madinah yang mendengar tibanya Nabi Muhammad di Kuba juga berdatangan menyambut beliau. Nabi Muhammad tinggal di Kuba selama 4 hari. Di tempat itu beliau membangun Masjid Kuba. Di hari kelima, Nabi Muhammad beserta rombongan yang berjumlah 100 orang laki-laki meninggalkan Kuba dan berjalan menuju kota Madinah. Namun waktu sholat Jumat telah tiba sebelum mereka sampai di kota. Akhirnya Nabi Muhammad memutuskan untuk sholat Jumat di perkampungan Bani Salim bin Auf. Daerah ini juga dikenal dengan sebutan Wadi Arumna, Lembah Arumna. Setelah selesai sholat Jumat, Nabi Muhammad dan para rombongan melanjutkan perjalanan ke Madinah yang tinggal sedikit lagi. Terhitung sejak hari pertama Nabi Muhammad memasuki kota Yasrib, Yasrib berubah menjadi Madinatul Rasul, kota Rasulullah yang kemudian disingkat menjadi Madinah. Hari Jumat ini merupakan hari yang sangat agung bagi umat Islam. Dari rumah-rumah dan lorong-lorong kota Madinah terdengar suara tahmid atau pujian untuk menyambut kedatangan Rasulullah. Demikianlah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah.